Berarti dia ada niat untuk memiliki. Di mana hati nurani penyidik-penyidik itu? Bahwa seluruh proses mereka penyidikan dan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum formil. Bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim menyebut, penetapan status Panji Gumilang sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU, cacat hukum karena alat bukti yang dikumpulkan Polri tidak cukup. Pernyataan itu disampaikan Alvin usai digelarnya sidang lanjutan pra-peradilan pimpinan Mahat Al-Zaitun Abdussalam Panji Gumilang, terkait penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei 2024. Menurut Alvin, penetapan status tersangka Panji Gumilang tidak sah, karena tidak memenuhi unsur formil dan material untuk menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Tuduhan Panji Gumilang telah menggelapkan tanah milik Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI, dibantah Alvin Lim. Alvin menyebut Panji Gumilang secara hukum tidak pernah mengakui tanah tersebut miliknya karena telah membuat pernyataan di notaris bahwa tanah tersebut bukan miliknya. Artinya menurut Alvin, Panji Gumilang sama sekali tidak pernah melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan. Penuduh Panji Gumilang menggelapkan karena tanah itu dipakai atas nama dia. Orang yang menggelapkan itu orang yang ingin memiliki, ingin ngambil. Kalau ini tidak, Panji Gumilang ketika dia dipakai namanya untuk tanah tersebut, dia bikin surat di notaris menyatakan bahwa itu bukan punya dia. Berarti dia nggak ada niat untuk memiliki. Nah, pertanyaan saya, di mana hati nurani penyidik-penyidik itu? Dalam persidangan, pihak pelapor menghadirkan 6 saksi, 4 diantaranya merupakan saksi ahli. Menurut Alvin, kesaksian para saksi mematahkan penetapan status tersangka Panji Gumilang. Para saksi, lanjut Alvin, dengan jelas memberi persaksian bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan serta penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka dinilai melawan hukum. Kalau saya lihat tadi, kesaksian dari para ahli itu sudah mematahkan ya penetapan tersangka yang tidak sah. Jadi ahli dengan jelas sekali menyatakan bahwa seluruh proses mereka penyelidikan, penyidikan dan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum formil di situ. Ya nggak kasih SPDP di situ. Terus bahkan yang ngasih keterangan pers harusnya Kabareskrim atau Kapolri ini Maradir di situ, dan banyak hal lainnya seperti yang tadi dibilang bahwa nggak ada mens rea. Ya, mereka mempermasalahkan adanya akte tanah yang pakai nama pengurus. Dan disebutkan oleh ahli bahwa itu bukanlah pidana. Karena kalau orang mau pidana, mau ngambil atau mau nyolong, dia nggak akan bikin surat dan bilang bahwa ini bukan punya saya. Justru dia akan ambil, dia jual. Dia akan mengaku itu punya dia. Jadi dengan tidak adanya mens rea, pidana ini nggak ada di situ. Nah, itu yang tadi sudah kami berhasil buktikan di persidangan. Berarti cacat hukum ya? Oh, sangat-sangat cacat hukum. Ini bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Alvin Lim berkeyakinan, proses penetapan status tersangka terhadap kliennya, Panji Gumilang, tidak dilakukan sesuai hukum pidana, di mana untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada bukti yang cukup, baik formil maupun material. Selain itu, menurut kuasa hukum Panji Gumilang, sesuai pasal 53 Undang-Undang Yayasan, yang menjadi pelapor seharusnya pihak pengurus yayasan atau pihak yang dirugikan. Menurut Alvin Lim, bila Panji Gumilang selaku pendidik diperlakukan tidak adil, maka akan ada yang lain diperlakukan serupa. Alvin berharap, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai benteng terakhir keadilan, harus bisa memberikan keadilan untuk kliennya dan membatalkan penetapan status tersangka Panji Gumilang.